Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma idza hasala qabdu al-mu'tabar lazimatul hibah. Kalau sudah terjadi qabd pada barang yang dihibahkan, jadi kalau sudah terjadi qabd itu apa kemarin? Penerimaan. Jadi sudah barangnya itu sudah diserahkan, terus kemudian sudah diterima juga. Nah, ketika sudah diterima oleh orang yang diserahi tadi, jadi sudah terjadi qabd. Jadi qabd yang sifatnya muktabar seperti ini, lazimatul hibah. Maka hibah itu sudah bisa langsung diputuskan. Oh, ini berarti barang hibah. Oh, ini barang sedekah. Oh, ini barang barang apa ini? Sedekah, hadiah dan jenisnya. Pokoknya sudah terjadi qabd. Jual beli pun juga begitu. Barang kok sudah diterima, harga sudah diserahkan, barang sudah diterima, maka sudah terjadi yang namanya qabd. Kecuali disyaratkan, sebentar ya, tak lihat-lihatnya dulu. Nah, baru namanya belum terjadi qabd yang muktabar. Kalau misalkan sudah dipilih, sudah dilihat, ya udah ini aja, terus kemudian terjadi akad, saya jual ya saya terima, maka terjadi akad yang semacam itu berarti namanya qabd yang muktabar. Nah, kalau sudah terjadi qabd yang sifatnya muktabar semacam itu tadi, jadi kalau sudah terjadi qabd yang sifatnya muktabar semacam itu tadi, maka lazimatul hibah. Jadi lazimatul hibah. Hibah itu sudah langsung berjalan. Hukum hibahnya sudah langsung berjalan. Kalau hukum hibahnya sudah langsung berjalan, berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan hibah juga berlaku. Berarti orang yang berikan hibah tidak boleh lagi mencabut. Berarti berlaku sesuai dengan hukum asal itu. Wa idza qabadahal mauhub lahu lam yakun lil wahib ayyarji'a fiha. Jadi nggak boleh bagi wahib itu terus kemudian mencabut kembali. Dalil asal. Ya, ini. Terus walaisa lil wahib arruju fiha kasairil uqud allazimah. Jadi bagi wahib nggak boleh mencabut sebagaimana akad-akad yang sifatnya lazimah. Akad-akad yang sifatnya lazimah itu berarti ya ada yang menyerahkan, ada yang menerima, ada yang menjual, ada yang membeli. Itu namanya akad yang sifatnya lazimah. Nah, jadi sebagaimana akad-akad yang sifatnya lazimah itu terjadi, maka demikian pula yang terjadi pada hibah. Nah, illa ayyakunal wahib aban au umman au jaddan wa in ala. Kecuali yang memberikan hibah tadi itu adalah abun, bapak. Yang memberikan barang itu merupakan bapak. Kalau yang memberikan barang kok ternyata merupakan bapak, nggak bisa diotak-atik. Soalnya abun itu secara zahir adalah merupakan yang digendaki oleh nas. Sebagaimana dalil asal itu illa ayyakuna walidan. Jadi illa ayyakuna walidan, kecuali kalau yang mencabut itu adalah walidan, orang tua. Namanya saja sudah walidan, memakai mufrad mudzakkar. Kalau yang disebutkan walidah maka mufrad muannas. Kalau walidan mufrad mudzakkar berarti yang aslinya yang dimaksud dengan walidan itu adalah abun. Secara zahir nas itu adalah abun. Nah, jadi aslinya begitu. Terus kemudian jadun sama umun itu apa? Itu berarti termasuk cabang. Jadi termasuk cabang, bukan asal. Masih paham dengan apa itu asal, apa itu cabang, paham kan ya?
Masa sudah mahasiswa nggak paham kan, terlalu. Jadi al aslu mabuniya alaihi ghairuhu, yang namanya asal itu berarti segala di atasnya itu dibangun teori-teori yang lain atau hukum-hukum yang lain. Dan secara nas itu dalil asalnya adalah menunjuk pada abun. Nanti kita buktikan di belakangnya ada enggak yang menunjuk pada abun itu. Soalnya kalau musannif dari kitab Kifayatul Akhyar ini biasanya langsung memberikan keterangan dalil pendukung. Nah, lazima illa ayyakunal wahib aban au umman au jaddan wa in ala wa kada al jiddah. Nah, al jiddah ini juga merupakan cabang. Jadi jadun, umun, jiddah itu merupakan cabang semua. Artinya bagaimana kalau merupakan cabang? Berarti nanti pasti ada khilaf di situ. Ada perbedaan pendapat mengenai hukum bolehnya kakek, bolehnya nenek, bolehnya umun untuk mencabut pemberiannya orang tua kepada anak. Tapi kalau yang memberikan itu orang tua, mencabutnya itu, kalau misalkan bapak yang memberikan, mencabutnya itu sifatnya langsung tidak, tanpa bisa untuk diganggu gugat. Jadi kalau bapak kok mencabut berarti nggak bisa diganggu gugat. Anak nggak boleh, nggak boleh, nggak bisa. Kalau abun yang mencabut. Tapi kalau jadun, umun, jiddah masih ada kemungkinan untuk khilaf. Jadi masih ada kemungkinan untuk khilaf. Ada perbedaan pendapat. Nanti kita telusuri yang di bawah, bagaimana perbedaan pendapat itu dibangun. Wa kadza al jiddah bisartin ayyakunal mauhub khaliyan an haqqil ghair. Hukum mencabut tadi boleh dengan syarat. Berarti hukum mencabut ini berlaku untuk semuanya, ini berlaku termasuk terhadap abun juga, berlaku untuk semuanya, abun, jadun, umun, jiddah, berlaku untuk semuanya. Ini hukumnya adalah boleh mencabut mauhub tadi itu dengan syaratnya apa? Al mauhubu khaliyan an haqqil ghair. Sebelum barang mauhub tadi itu berpindah menjadi miliknya orang lain atau ketempelan dengan haknya orang lain. Ketempelan haknya orang lain itu bagaimana? Barang misalkan ini diberikan oleh ayah kepada putranya, atau ini diberikan oleh ayah kepada Pak Sam misalkan, atau kepada Bu Lilis misalkan. Sebelum barang ini ketempelan haknya orang lain, maka hukumnya ayah boleh untuk mencabut. Jadi boleh untuk mencabut. Nah, kecuali ketempelan haknya orang lain. Nah, ketempelan haknya orang lain itu seperti apa? Seperti yang dicontohkan di situ, kama ida ruhina wa uqbido wa ghairi dzalika. Jadi kalau seumpama misalkan barang ini kok digadaikan, berarti sudah ketempelan hak orang lain. Ketempelannya itu berupa apa? Hak apa kira-kira? Kalau barang ini digadaikan, berarti haknya orang lain yang nempel di sini apa? Hak utang apa hak jaminan? Jaminan. Jadi hak jaminan terhadap utang yang sudah diberikan oleh orang lain. Kalau rohina. Kalau wa'uqbido itu berarti masuk dalam semua akad-akad yang sifatnya lazimah. Berarti misalkan jual beli, utang piutang, oleh pihak yang diserai itu sudah diserahkan kepada orang lain atau diberikan lagi kepada orang lain, berarti namanya uqbido. Kalau sudah diberikan kepada orang lain, masa mau dicabut?
Jadi anak diberi oleh orang tua, terus kemudian oleh anak ini tadi barang pemberian orang tua tadi tidak dikasihkan lagi kepada orang lain, masa mau dicabut? Bisa apa enggak? Jelas nggak bisa kan? Soalnya sudah menjadi milik orang lain. Tadi ketempelan milik orang lain tadi. Jadi wal aslu fi dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yahillu li rajulin ayyuti atiyatan aw yahiba hibatan fayarji'a fiha illal walid fima yu'ti li waladihi. Nah, ini di sini. Jadi tidak halal bagi seorang laki-laki yang sudah memberikan suatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah, terus kemudian ia mencabut kembali hibahnya tersebut. Jadi nggak halal, nggak halal untuk mencabut kembali hibahnya tersebut. Illal walid, kecuali walid. Nah, di situ mufrad mudzakkar. Berarti mansusnya itu memang walid. Jadi mansusnya adalah walid. Jadi illal walid fima yu'ti li waladihi, kecuali walid yang memberikan sesuatu kepada putranya atau kepada anaknya. Nah, rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa qala Tirmidzi innahu hasanun shahihun waradan nasfil abi. Nah, ini kan ya malah ditegaskan ini malah warodan nas fil abi. Jadi nas tersebut itu memang untuk menghendaki. Jadi yang dikehendaki itu adalah abun. Artinya abun itu adalah dalil asal. Jadi pihak yang boleh untuk mencabut secara nas pada dasarnya adalah abun. Jadi tanpa khilaf. Terus faidah takholal jad fi ismil ab fala kalama wa illa fahuwa fi maknahu. Kalau bagaimana dengan jadun sekarang? Jadun itu masuk kelompoknya ab apa bukan? Kalau jadunnya itu fi ismil, jadi dakholal jad fi ismil ab. Maksudnya bagaimana? Jadunnya itu abunnya abun. Jadi abunnya abun. Kalau jadun itu dalam bentuk abunnya abun. Soalnya jadun itu kan ada abul umi, ada abul abi. Kan gitu kan? Nah, untuk abul umi untuk abul abi fala kalama. Maka tidak ada pembahasan lagi. Enggak ada pembahasan bagaimana? Ya jadun pun juga boleh untuk mencabut. Mengapa? Karena jadun adalah wali mujibir. Wali yang bisa memaksa, kedudukannya sama dengan abun. Lah yang permasalahannya itu adalah abul umi. Kan tidak dakhola fi ismil abi. Dan bagaimana dengan abul umi seperti ini? Abul umi ternyata menduduki ditempatkan di dalam maknanya abun. Jadi di sini ditempatkan begitu, dinyatakan mana tadi ismil abi fala kalama wa illa fahuwa fi maknahu. Wa huwa fi maknahu itu maknanya ditempatkan pada maknanya abun atau ditempatkan pada maknanya jadun. Artinya berarti abul umi bisa masuk di sini. Meskipun bukan wali mujibir. Jadi meskipun bukan wali mujibir. Ya. Terus kemudian wakada al-jiddat li annahunna kal ab fil itki wa wujubin nafaqati wa suqutil qisosi fi qatlihi. Termasuk jadah bagaimana? Nah, jadah ini juga begitu sama. Disamakan dengan istilah bisa juga dari ummul abi, bisa juga dari ummul ummi. Nah, ini kan jadi sama kal abi. Jadi
Artinya di sini perannya jiddah itu adalah yang dikiaskan. Nah, bayangkan kalau misalkan kita itu tidak menerima hukum kias, maka nggak boleh jiddah itu untuk mencabut pemberian orang tua, pemberiannya anak kepada pihak lain, nggak boleh. Kakek pun juga begitu sama. Seandainya kok tidak diberikan seandainya kok tidak ada hukum kias, maka kakek itu jadi nggak boleh mencabut. Soalnya secara zahir itu yang disebutkan yang boleh untuk mencabut pemberian itu hanya abun. Nih, makanya dalam fikih itu tidak sembarangan terus kemudian itba'is sunnah, nggak sembarangan gitu. Ya, jadi nggak sembarangan gitu. Makanya hukum, landasan hukum kita itu ada 4: Al-Quran, Al-Hadits, Ijma', Qiyas. Yang 3 ini tidak boleh diselisih. 3 hal ini nggak boleh diselisih. Al-Quran, Al-Hadits, Ijma' itu nggak boleh diselisih. Kalau sampean kok mukhaliful ijma', sampean masuk kufur. Ijma' itu kesepakatan ulama. Jadi kesepakatan ulama, termasuk kesepakatan para sahabat, itu berarti ijma'. Sampean nggak boleh menselisih ini, berbeda pendapat dengan ijma' ini. Sesuatu kok sudah dinyatakan haram, kok diselisih, ya bisa bisa tercebur di dalam termasuk bagian dari mukhaliful ijma'. Jadi mukhaliful ijma', jadi kita bisa masuk kufur, bisa masuk kategori kufur. Nah, demikian pula dengan Al-Hadits sama Al-Quran. Tetapi jangan lupa, Al-Hadits itu merupakan hukum yang masih utuh, belum dirinci. Yang merinci Al-Hadits apa? Ya ijma'. Selain ijma', kemudian dirinci lagi dengan Al-Qiyas. Jadi dengan menggunakan Al-Qiyas. Dan cara untuk menggunakan kias itu bagaimana? Ya caranya itu kita harus tahu mana dalil asalnya, mana dalil cabangnya, mana cabangnya cabang. Seperti ini namanya cabangnya cabang. Kalau dalil asalnya tadi adalah abun, dalil cabangnya jadun sama umun, dalil cabang. Terus kemudian bagaimana dengan jiddah sama abul ummi? Jiddah di sini ummul ummi sama abul ummi. Nah, ini kan namanya hal yang semacam ini namanya adalah cabangnya cabang, furu'il furu' namanya. Dan segala sesuatunya harus punya runtutan kalau kita mau menggunakan kias. Terus wakadha ajli anna hunakal abi fil ibki wa mujubin nafaqah wa suqutul qisas fi qatlihi wa qila la ruju'a illa lil abi. Loh, ini ada pendapat yang mengatakan bahwasanya enggak boleh mencabut kecuali hanya abun saja, li annahu muridun nas, karena abun itu adalah yang dikehendaki oleh nas. Wa qila lil abi wal ummi faqat. Tapi ada juga pendapat yang menyatakan bahwasannya hanya abun dan umun saja yang boleh mencabut. Selain itu nggak ada yang boleh. Berarti umun menempati makomnya abun. Ini kan apa? Berarti kil. Yang tidak diperselisihkan itu abunnya. Nah, terus kemudian apalagi? Wa'lam annal hadiyata kal hibah. Nah, sudah ya cukup ya, masalah abun umun tadi sudah cukup. Sekarang bagaimana dengan hadiah dan hibah? Hadiah dan hibah. Walau tasaddaqa ala ibnihi fahal lahu rujuk. Apakah kalau misalkan ada orang tua menghibahkan sesuatu kepada anaknya, bolehkah ia mencabut mencabut sedekah tadi?
Jadi kalau ada seorang tua yang sodakoh kepada anaknya, ini sodakoh. Apa itu bedanya sodakoh dengan hibah? Kalau sodakoh berharap pahala dari Allah akibat pemberian itu. Kalau hibah tidak mengharapkan apa-apa, pokok hanya memberikan sesuatu kepada anaknya. Jadi lau tasaddaqo ala ibnihi fahal lahu rujuk, apakah boleh untuk mencabut kembali? Jawabannya wajahani. Ada dua pandangan, jangan boleh saja. Enak aja kamu. Jangan boleh saja. Jadi segala sesuatu itu butuh karena kita berbicara hukum sebab akibat, berarti hukum butuh sebabnya, butuh penjelasan akibatnya. Butuh penjelasan sebabnya, butuh penjelasan akibatnya. Shahhahar Rafi'i fi hadzal bab anna lahu rujuk fi syarhil kabir. Kalau Imam Ar-Rafi'i menyatakan dalam kitab Syarhul Kabir, menyatakan secara tegas bahwasanya hukumnya boleh untuk mencabut kembali. Tapi kok aneh lagi, beliaunya menyatakan wasahhaha fi syarhis shaghir, tapi beliau juga menyatakan sahih dalam kitab Syarhus Shaghir, menyatakan bagaimana annahu la yarji'u, orang tua nggak boleh untuk mencabut kembali sedekah. Sampai kalau bilang kalau seperti ini, kalau ketemu gurunya dan gurunya masih hidup, sampai kan mungkin bilang, "Pas, Pak Ustadz ini pelin-pelan." Kan gitu. Mungkin ya. Imam Ar-Rafi'i itu menyatakan dua pendapat. Semuanya dinyatakan sahih. Dalam kitab Syarhul Kabir dinyatakan sahih. Dalam kitab Syarhus Shaghir dinyatakan sahih, tapi dua-duanya kalau dalam kitab Syarhul Kabir dinyatakan nggak boleh, hukumnya boleh untuk dicabut kembali sedekah yang sudah diberikan orang tua kepada anak. Tapi dalam kitab Syarhul Shaghir nggak boleh. La rujua. Kalau sampean mungkin kalau ketemu dengan ustadznya bisa memutusi hukum karena dua latar belakang yang berbeda, sampai nanti mungkin akan menyebut, wah ini Pak Ustadz pelin-pelan ini. Ada yang seperti itu? Nggak ada ya? Nggak ada kan ya? Nggak ada. Jadi hukum itu harus mutabaqah lil waqi'. Sebagaimana orang berbicara itu harus fasahatul kalam mutabaqah lil waqi'. Balaghatul kalam mutabaqah lil waqi'. Berbicaranya itu sesuai dengan situasi, kondisi, dominasi, dan itu harus dipertimbangkan. Jadi situasi itu dipertimbangkan, kondisi itu juga dipertimbangkan, dominasi itu dipertimbangkan. Makanya kemudian ada bahasa masail itu yang menimbang masalah kondisinya bagaimana. Jadi gitu. Jadi makanya kalau ketemu dengan kuliah ayyuhal kafirun tidak berubah. Itu artinya kalau dalam bahasul masail itu dibahas sesuai dengan kondisi negara. Statusnya non muslim di dalam negara Indonesia itu sebagai apa, dalam negara bangsa sebagai apa. Oh, itu sebagai muwatin. Jadi bukan kemudian merubah menjadi surat kul ya ayyuhal kafirun sebagai kul ya ayyuhal non muslim. Beda kondisinya. Kondisi yang sedang dibahas adalah kondisi apa? Negara. Jadi kedudukan negara, kedudukan warga negara yang terdiri dari non muslim terhadap negaranya. Bukan kemudian kok merubah surat kul ya ayyuhal kafirun menjadi kul ya ayyuhal non muslim. Berarti kalau misalkan ada yang melintir semacam itu kan berarti fitnah. Kan nggak tahu. Ya sama dengan ini tadi. Gurunya menyebut Imam Ar-Rafi'i menyebut berbeda dalam dua kitab. Berarti apa penyebabnya? Situasinya berbeda.
Bukan kemudian guru Imam Ar-Rafi'i itu orang yang pelin-pelan. Jadi jangan dinyatakan kemudian sebagai orang yang pelin-pelan. Sampai kok menyatakan Imam Ar-Rafi'i sebagai orang yang pelin-pelan, su'ul adab kamu. Semua pendapat-pendapat hukum-hukum fikih yang kamu pakai sekarang itu adalah produknya ulama-ulama terdahulu, Imam Ar-Rafi'i, Imam An-Nawawi. Karena Imam Ar-Rafi'i itu lebih dekat dengan Imam Asy-Syafi'i, masanya itu lebih dekat dengan Imam Asy-Syafi'i. Jadi kan termasuk bagian dari silsilah muridnya Imam Syafi'i. Udah gitu dulu ya, yang lain difahami, kalau nggak paham ditanyakan. Allahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.